Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke mata pelatihan yang keberapa ini? Ini mata pelatihan yang kelima, ya, yang kelima. Tes, ini yang kelima ya. Pembuatan dan penggunaan pupuk bokasi dan pupuk cair, ya. Kemarin sedikit mengulang. Ada apa saja yang sudah dipelajari kemarin? Macam-macam pupuk ada apa aja? Ada organik, anorganik. Yang organik apa saja? Pupuk kandang, kompos, casting, ya. Apalagi? Apalagi? Dan lain-lain. Benar, dan lain-lain. Kalau anorganik, TSP, NPK, urea. Kalau TSP itu anorganik majemuk atau tunggal? Majemuk atau tunggal? Tunggal. Majemuk. Oke. Terus kalau urea? Tunggal. Kemudian kalau ZA tunggal ya, karena dia amoniumnya aja, ya. Kemudian apalagi yang sudah kita pelajari selain macam-macam pupuk? Unsur hara. Unsur hara tanah itu apa saja? Dan dibagi menjadi berapa? Dua. Unsur hara mikro dan unsur hara makro. Oke, unsur hara makro apa saja? NPK, CHO, ya. Terus kalau yang mikro banyak tuh. Coba sebutin. Besi, ferum. Apa? C. Zinc, Zn. Oke. Apalagi? Boron, Cu, kufrum, klor, Cl, ya. Terus apa lagi? Mangan, Mg, ya. Terus apa lagi? Al, aluminium, ya. Al kemarin ada. Zinc udah tadi. Oke. Terus ada lagi komponennya. Komponen tanah itu ada apa saja? Yang dikatakan subur itu kalau bagaimana komponennya? Fisik, ya. Fisik itu apanya? Struktur tanahnya, ya. Kalau kimia unsur haranya, ya, unsur haranya. Terus kalau biologi, makhluk hidup dan jasad renik yang ada di dalam tanah, ya. Oke. Bapak kemarin sudah mendapatkan itu. Jadi hari ini bisa diulang kembali, diingat-ingat kembali, ya. Kita akan menginjak ke mata pelatihan pembuatan. Kalau di pembuatan kan kita sudah tahu komponen-komponennya. Nah, sekarang di pembuatan itu mau meraciknya, tapi kita ulang juga terkait dengan latar belakangnya kenapa dibuat ini, ya, dibuat pupuk bokasi. Jadi ini adalah outline-nya untuk mata pelatihan ini, yaitu pendahuluan, kemudian penyiapan pembuatan starter pupuk bokasi, kemudian
pembuatan pupuk bokasi dan pupuk cair, dan penggunaan pupuk bokasi dan pupuk cair. Ya, tujuan dari pembelajaran mata pelatihan yang kelima ini adalah menyiapkan dan membuat starter pupuk bokasi. Jadi besok Bapak dan Ibu kita buat ya starter pupuk bokasinya dengan mikroorganisme lokal ya. Jadi pakai mikroorganisme yang ada di sini dari bonggol pisang. Kemudian membuat pupuk bokasi dan pupuk cair. Nanti kita membuat pupuk bokasi yang padatnya ya dan pupuk bokasi yang cairnya. Nah, kemudian menggunakan pupuk bokasi dan pupuk cair. Coba satu kali lagi. Halo. Kembali sebentar. Kalau saya halo, Bapak hai. Kalau saya hai, Bapak dan Ibu halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo halo. Hai hai. Hai hai. Halo. Hai halo hai. Nah, itu susah itu, Pak. Susah itu. Oke. Oke. Nanti kita main lagi. Lanjutkan ya. Halo memori ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu untuk yang ketiga nih. Untuk yang ketiga di pembelajaran mata pelatihan ini Bapak Ibu diharapkan untuk bisa ini agak mendengung ya. Mohon maaf sebentar. Tes 1. Tes 1. Ini Bapak dan Ibu sekalian, di mata pelatihan ini yang ketiga itu menggunakan pupuk bokasi dan pupuk cair ini. Nah, kan kita prosesnya membuat ya. Membuat itu di praktek ini ada prosesnya. Lama waktu. Nanti dijelaskan untuk pupuk cair itu ada 5 hari. Kemudian untuk pupuk bokasi padatnya ada 21 hari. Kemudian untuk pupuk cairnya itu molnya itu 15 hari. Kira-kira setelah praktek ini bisa langsung digunakan enggak? Enggak kan? Jadi dibiarkan matang dulu baru digunakan. Nah, berarti kalau kita pelatihannya 4 hari sampai hari Jumat, kira-kira selesai enggak? Enggak. Berarti Bapak dan Ibu harus menyelesaikan sampai 21 hari ke depan dari besok. Ya, baru menggunakannya. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah jadi tujuan pembelajaran yang ketiga ini yang baru bisa tercapai. Ya. Ya kan? Karena apa? Karena Bapak Ibu melaksanakannya penggunaannya 21 hari ke depan setelah jadi. Untuk pupuk padat, untuk yang cair itu 5 hari udah bisa digunakan. Ya, untuk pupuk untuk mol itu dalam 15 hari sudah bisa digunakan. Ya. Artinya ini apa? Ada PR ya buat Bapak dan Ibu untuk ini menggunakannya nanti setelah pupuknya jadi. Ya. Sehingga pembelajaran ini baru tercapai tujuannya. Nah, gimana buktinya untuk ke saya supaya saya tahu? Ya Bapak Ibu kirim video sama foto ke saya. Ya, nanti ada di grup. Nah, nanti kita bisa lihat ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bapak dan Ibu di Banten. Walaupun memang di prosesnya lengkap, tapi penggunaannya belum lengkap dokumentasinya ngirim ke saya gitu. Tapi mohon untuk Bapak yang di sini bisa mengaplikasikannya, terus dokumentasinya dikirim ke saya. Itu juga untuk pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, nanti diamati mana yang memakai bokasi, mana yang tidak, bedanya apa gitu. Bener nggak bagus bokasinya? Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang nanti aplikasikan. Sekarang lagi nanam apa di kebun? Yang baru nanam cabai. Nah, cocok yang cabai misalnya dicobakan di cabainya ya. Nah, apalagi selain cabai? Jambu, pohon ya. Kalau pohon ya, kalau tanaman hortikultura yang sifatnya buah-buahan yang jangka panjang sama pohon sepertinya itu nggak terkentara ya, kelihatan nggak terlalu kentara. Tapi kalau yang kelihatan dalam jangka waktu pendek itu yang tanaman semusim ya. Yang tanaman semusim apa saja?
Terong. Oh, terong lagi nanam. Lagi nanam sekarang? Nggak ada sekarang. Baru mau mulai nanti. Oh, udah panen. Ah iya. Nanti kalau yang boleh juga kalau nanti dicobakan di pot bunga yang ada di tempat Bapak dan Ibu ya, yang di sekeliling rumahnya tanam cabai yang di pot-pot itu boleh juga, bagus di ini dicobakan. Ya. Jadi sambil dilihat, diamati tiap hari perkembangannya. Ya. Difoto. Jadi supaya saya tahu buktinya. Ya. Oke, ini baru pembungaan ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita menggunakan pupuk organik ya, Bokasi ini. Ini adalah karena kita melihat bahwa setelah penggunaan pupuk ini, pupuk kimia itu terjadi lonjakan produksi ya. Jadi pada saat pupuk kimia ini digunakan, pada zamannya itu terjadi lonjakan hasil dari berbagai komoditas pertanian ya, termasuk juga hortikultura. Dan kalau komoditasnya pertanian hortikultura tapi ada dalam kawasan hutan, itu juga termasuk ya. Bapak dan Ibu kan mengelola kawasan hutan ya. Jadi kalau HBK-nya itu, nah terjadi lonjakan volume gitu, volume produksinya. Tetapi karena penggunaannya secara intensif, jadi terjadi terjadi penurunan juga. Setelah terjadi lonjakan, ada masa puncaknya kemudian menurun. Kenapa itu? Karena tanahnya jadi kritis ya. Kemarin udah dijelaskan bahwa yang ditambahkan pupuk kimia itu yang kita suplai hanya hanya unsur haranya saja, sedangkan untuk struktur tanah fisiknya dengan mikrobiologinya, jasa genetik dalam tanah itu tidak terperbaiki ya, sehingga tanah menjadi kritis. Kemudian, nah memang di pupuk kimia juga ada kendala di distribusi ya, distribusi dan biaya dan harga memang ya. Itu juga memang tidak bisa, itu kenyataan gitu, kenyataan hari ini. Biaya produksi jadi tinggi karena pupuk mahal. Kemudian pangan dan lingkungan tercemar di beberapa tempat yang mungkin di sini saya belum lihat ya. Jadi kalau di Pulau Jawa itu banyak yang sawah di tepi danau ya. Tergambar nggak sawah di tepi danau? Itu air buangan hasil pemupukannya kemana itu larinya air? Kemana larinya air? Ke danau kan? Danaunya itu dipenuhi eceng gondok. Tahu eceng gondok nggak? Tahu eceng gondok. Itu karena apa? Karena airnya jadi subur, sehingga yang tumbuh adalah eceng gondok. Ya, itu karena pemupukan di daerah atasnya, yang sawah-sawah itu dipupuk dengan pupuk kimia. Sisanya tidak semua terserap, teralirkan ke danau, sehingga danaunya jadi subur. Nah, danaunya jadi subur, tumbuhlah eceng gondok. Itu jadi masalah pencemaran bahan organik ya, karena bahan organiknya tapi dari anorganik gitu. Ya. Oke. Kemudian juga ada kendala dari penyebaran hama dan penyakit yang tidak terkendali ya. Kemudian juga pergeseran selera konsumen. Nah, ini yang dibahas kemarin di awal. Jadi setelah revolusi hijau ini, banyak juga yang mereka tanyakan, memang dari riset kesehatan ada menunjukkan bahwa kecenderungan penggunaan pupuk organik untuk bahan tanaman itu lebih menyehatkan dibanding dengan pupuk anorganik ya. Jadi sudah ada perubahan persepsi itu ya. Bukan karena COVID aja sih, sebenarnya dari dulu sebelum COVID juga sudah ada di situ, ditambah setelah COVID, jadi orang lebih cenderung makanan yang mau sehat gitu ya. Ya, jadi ada pergeseran selera konsumen. Nah, sehingga ada jargonnya back to nature. Ya, ada sering kita lihat, ayo kita back to nature gitu. Jadi konsumsi makanan yang sehat dari
dari hutan, dari kebun yang diberikan pupuk organik, ya, sehingga terasa lebih tidak meragukan gitu ya, tidak meragukan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi back to nature itu dalam konteksnya pembuatan pupuk organik, pupuk Bokasi ini adalah bahwa kita bagaimana mengelola sumber daya yang ada di kita, yang dari sisa hasil pertanian atau bahan organik yang dari rumput, ilalang, daun-daunan, kita buat untuk pupuk, ya, supaya lebih bermanfaat dibanding dengan kita biarkan saja membusuk sendiri. Itu yang kompos, itu yang humus. Biasanya kalau di kami banyak dapur-dapur bambu, itu dapuran bambu ya, kalau dapuran kalau di kami nyebutnya, kalau di sini rumpun bambu mungkin ya, yang humusnya itu, kalau itu bagus kan. Nah itu kan penguraiannya itu lama kalau itu ya. Itu yang disebut kompos. Makanya kenapa kompos Bokasi, karena ada percepatan, kita pakai dekomposer ya, bakteri pengurai efektif organisme itu yang mempercepat gitu. Nah, jadi yang di sini dari hasil pertanian itu tidak diupayakan tidak ada limbah, tidak ada yang terbuang. Ya, semua bisa dikembalikan lagi ke alam. Ya, dikembalikan ke alam, kita bantu dengan pembuatan pupuk ini gitu. Karena kalau langsung dari daun-daunan tidak semuanya bisa diserap lagi, betul nggak? Daun-daunan nggak bisa lagi diserap langsung oleh tanaman kan. Nah, sehingga pupuk organik ini mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, ya, seperti yang akan kita lakukan besok. Nah, ini mengulang saja yang kemarin. Ini hara makro itu CHONSO, ternyata ada sulfur yang belum tadi disebut ya. Ada sulfur belerang ya, ada P itu tadi disebut fosfor, kalium. Oh, ada kalsium sama magnesium ya, kalsium, magnesium, S-nya 2 kali ditulisnya. Kemudian ini ada yang mikro, mana yang belum disebut tadi, molibdem ya, yang belum disebut tadi. Nah, di pupuk ini ada 2 ya unsur hara itu. Ada unsur hara makro dan unsur hara mikro ya. Nah, kita kalau dari jenisnya itu ada 2, yaitu pupuk organik alami dan kimia buatan. Ini kemarin sudah dijelaskan, ada yang tunggal, ada yang majemuk, kemudian ada di organik itu ada pupuk kandang. Pupuk kandang dari kotoran hewan kan, ini pupuk hijau dari daun-daunan. Humus ya, humus itu biasanya dari pembusukan daun yang secara alami, itu kita ambil ya. Kompos juga hampir sama, tapi kalau yang Bokasi itu kita bantu dengan fermentasi ya, dengan memasukkan mikroorganismenya itu. Dan ada juga yang pupuk organik hasil pabrikan ya. Pupuk organik pabrikan itu memang ada juga ya. Ini sekilas mengulang yang kemarin. Nah, ini ternyata Bokasi itu asalnya dari Jepang namanya ya. Bahan organik yang telah difermentasikan dengan teknologi IM4. IM4 itu, maaf ya, IM4 itu produk sebenarnya, nama dagang ya. Sebenarnya yang umumnya itu, yang di dalamnya itu adalah efektif mikroorganisme. Jadi bahan mikroorganisme yang tertentu di dalamnya itu. Kalau IM4 itu menyebut produk sebenarnya, menyebut produk merek dagang ya. Dan gini, di beberapa literatur itu begini. Jadi sebenarnya pada saat 21 hari itu unsur hara yang terurai ya, bisa tergantung dari bahannya ya Pak ya.
Kalau 21 hari itu yang umum gitu. Tapi kalau ada bahan organik yang lebih cepat, ada bahan organik yang lebih lambat lagi. Tapi di selang 21 hari itu hampir mungkin sekitar 80 sampai 90% itu sudah terurai. Jadi unsur haranya sudah bisa diserap oleh tanaman. Nah, yang sisanya itu di tempatnya kita menanam, dia juga mengalami penguraian. Yang itu yang pelan-pelan, secara pelan-pelan diserap oleh tanaman. Jadi tidak sekaligus ya, tidak sekaligus. Makanya ada yang mengartikan bahwa bokasi itu diuraikan secara bertahap gitu, ya. Terurainya secara bertahap. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang ini, jadi perhatikannya nanti pada saat penggunaan, berarti kan jangan sampai pupuk yang kita gunakan itu tergerus air ya. Jadi kan belum sempat diserap tanaman, mengurainya juga perlahan-lahan. Nah itu sisanya tinggal sedikit, ya memang tidak efektif jadinya. Nah itu ya. Nah ini di Jepang sendiri tahun 80-an sudah digunakan, dan ini masuk ke Indonesia itu ya baru-baru ini aja ya, mungkin sekitar tahun 2000. Ini kita juga di Pusdiklat SDM LHK itu mengembangkan kurikulum ini adalah berdasarkan pengalaman dari KTH juga, dari KTH di Garut itu sudah memproduksi ini dalam skala besar ya. Nanti bisa kita lihat videonya. Nah, prinsipnya bokasi itu sebenarnya sederhana Bapak dan Ibu. Jadi ini yang pertama ada material organik, kemudian ditambah air ya, kemudian ditambah efektif mikroorganisme. Jadi atau starter bokasi. Ya, itu jadi bokasi ini 3 aja komponennya. Hanya yang kita perhatikan adalah sumber material organiknya ini. Nah, sumber material organiknya ini bisa dari sisa pandang jagung yang kemarin, kemudian bisa dari apalagi gedebok pisang yang ada di sini, kemudian dari dedaunan, kemudian dari apa lagi? Dari rumput, dari apa lagi? Dari ilalang, termasuk pupuk kandang itu kan bahan organik juga, betul nggak? Makanya pada saat menyebut pupuk kandang plus bahan organik lainnya, ya. Jadi ini material organik. Nanti ingatkan saya, tadi lagi absen si Kadir, saya lupa tadi belum foto, tapi nggak apa-apa. Nanti saya istirahat diingatkan. Oke, ini prinsipnya hanya ini. Nanti kita uraikan ini material organiknya apa saja, ya. Nah, kalau kebanyakan kalau di Pulau Jawa memang karena limbah dari pertanian, terutama sawah, itu jeraminya ini yang menjadi bahan organik yang tidak termanfaatkan. Jadi sehingga ini banyak dimanfaatkan untuk material pupuk organik untuk bokasi ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat di mikroorganismenya. Mikroorganisme, mikroba, ya, boleh menyebut mikroba, boleh juga jasad benih, yaitu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini bayangkan saja ya, bisa melihat di atas mikroskop. Gambar mikroskop yang mana ya? Nah, ini gambar mikroskop itu gini. Nah, ini ya. Jadi Bapak itu lihat di atasnya, di bawahnya itu ada semacam cairan ditetes begitu, kemudian disimpan di bawahnya, nanti dilihat di sini. Nah, ya silakan. Ini bayangkan Bapak Ibu melihat di atas mikroskop. Nah, nanti kelihatannya banyak yang begini. Mungkin tidak persis ini ya, tidak persis ini. Ini karena banyak jenisnya. Nah, ini di dalam
di dalam apa? Di dalam tanah itu ataupun di dalam pupuk itu ada juga yang mikroorganisme baik yang menguntungkan, yang kita tuju memang dia untuk kita kembangkan. Ada juga mikroorganisme yang merugikan, yang patogen ya. Nah, yang patogen itu bisa menyebabkan kontaminasi dan bahkan pupuk organiknya jadi membusuk ya. Kalau membusuk itu beda dengan terdekomposisi ya. Jadi biasanya kalau terjadi pembusukan itu biasanya banyak air, kemudian apa namanya, agak berbau ya, kerendam air. Makanya nanti di depan itu coba diperhatikan, kenapa saya minta supaya dikasih tudung gitu untuk praktek besok. Karena selama 21 hari itu memang posisinya supaya kering lantainya itu ya. Nah, ini jenis-jenisnya ini mungkin di tiap untuk merek dagang tertentu, misalnya yang kita sering akan pakai nanti, itu sudah tertera di ini komposisinya adalah bakteri apa gitu ya namanya. Disebutkan di situ kalau nggak salah ada 4 ya yang utama ya. Kemudian kalau ya beda lagi dengan kasus yang mikroorganisme lokal, mikroorganisme yang berkembang di lokal itu daerah sini, yang daerah kita di Belitung ini. Nah itu makanya kita kembangkan mol juga itu sebagai alternatif penggantinya yang merek dagang tadi ya, supaya bisa digunakan untuk starter gitu ya. Nah ini mikroorganisme. Coba ada yang ditanyakan nggak terkait mikroorganisme? Kira-kira Bapak Ibu kalau dibilang jasa hidronik atau mikroorganisme itu bayangannya seperti apa? Ini yang jelas tidak kasat mata. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di itu hanya cairan aja. Tidak kelihatan gambar-gambar ini. Dan di setiap tempat memang ini bisa berbeda-beda. Hanya gambarannya kalau di bawah mikroskop kurang lebih seperti ini gitu. Dan biasanya memang kita tidak dituntut untuk sampai ke sini ya. Kita yang penting pada prinsipnya kita mengerti bahwa yang di dalam cairan itu terdapat mikroorganisme gitu Pak ya. Nah, mikroba dalam tanah itu penting nggak? Penting, karena dia mengerjakan apa mikroorganisme itu ya? Menguraikan, betul. Dia menguraikan dari apa? Dari limbah, dari bahan organik menjadi unsur. Pinter Bapak. Pasti apa namanya? Pak Devi. Pak Levi. Oke. Pak Levi. Ya. Saya ingat siapa? Pak Levi ya. Pak Levi ya. Oke. Bagus. Memang itu benar kata Pak Levi. Jadi penting nggak mikroorganisme? Penting. Makanya mikroorganisme itu harus dibuat dia bisa hidup, bisa menguraikan bahan organik yang tadinya kompleks menjadi unsur hara yang terurai, yang siap diserap oleh tanaman. Makanya kalau terjadi pembusukan itu bekerja nggak mikrobanya? Bekerja nggak? Bekerja, tapi bukan yang kita tuju. Bukan yang kita tuju karena dia patogen. Dia menjadi pembusukan, ya kan? Kalau terjadi pembusukan itu unsur haranya nggak terurai dengan baik, ya. Jadi kalau terjadi pembusukan itu tidak terurai dengan baik. Jadi kita mengharapkan bakteri yang kita tuju untuk menguraikan bahan organik itu. Kalau tandanya, tapi dalam pembuatan pupuk bekas ini bisa dikasih tanda bahwa dia mikroorganisme ini bekerja kalau suhunya meningkat. Jadi kalau hangat, setelah diaduk, dibiarkan berapa hari itu hangat, itu bekerja dia. Kalau nggak hangat, nggak bekerja. Tapi nanti untuk ini dicoba aja dulu ya. Nanti yang Bapak bisa ditandai kalau hangat itu bekerja. Dia suhunya itu
akan meningkat, meningkat, meningkat. Kalau sampai 50 derajat, Bapak harus aduk. Karena di 50 derajat, mikroba yang menguntungkan itu dia mati juga. Jadi harus diaduk supaya agak dingin, terurai. Dia tutup lugu lagi. Nanti biar suhunya stabil di bawah 50. Makanya memang harus ada termometer. Harusnya ada termometer. Tapi Bapak rasakan aja, kalau terlalu panas aduk aja gitu. Jadi nanti bisa stabil lagi suhunya, dia tetap bekerja sampai menurun suhunya. Tadi 21 hari itu sudah dingin lagi. Makanya ada istilah, enggak, kalau di Jawa ada istilah pupuk dingin dan pupuk panas. Masih panas itu pupuknya katanya. Pernah nggak kalau di sini istilah itu di sini gimana? Atau pupuk mentah sama jadi? Mentah sama jadi aja. Oh, iya. Jadi itulah pentingnya mikroba dalam tanah. Jadi mikroba dapat menentukan tingkat kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi tanah. Pada yang kondisi alami, dia itu menjaga kesuburan tanah karena dia mengurai terus bahan organik, bekerja terus ya, sehingga unsur haranya bisa diserap langsung oleh tanaman sehingga tanahnya tetap subur ya. Dan dalam kondisi tanah yang yang tandus atau kritis ya, kalau diberikan mikroba yang dengan cukup suplai bahan organiknya, itu juga bisa memperbaiki kondisi tanah. Nah ini peran mikrobanya, Pak. Jadi di dalam tanah itu mikroba berperan menghancurkan limbah organik ya, siklus hara tanaman, kemudian fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen itu gini, mikroba itu bisa, kan kalau nitrogen itu dia lewat apa coba? Bisa lewat air? Bisa lewat air nggak? Bisa ya, bisa lewat udara. Nah fiksasi itu dia ngambil langsung dari udara. Ya, disebutnya fiksasi nitrogen. Jadi nitrogennya diambil langsung dari udara. Itu yang kenapa dianjurkan di lahan-lahan yang awal terbuka itu ditanami kacang-kacangan. Atau kenapa dulu ada sengonisasi? Sengonisasi dengar nggak? Jadi harus ditanam sengon gitu. Karena sengon itu masuk leguminose. Jadi termasuk kacang-kacangan juga kan? Ya kan? Jadi dia bisa mengambil nitrogen langsung dari udara. Nah, kacang-kacangan itu bagus untuk awalan itu, Pak. Jadi supaya tanah itu kaya akan nitrogen. Ya. Terus pelarut fosfat, ini mungkin kita nggak bisa gambarkan ya. Pelarut fosfat, kemudian merangsang pertumbuhan, biokontrol, patogen, dan membantu penyerapan unsur hara. Nah, sekarang ukurannya. Ini ukurannya. Kenapa nggak bisa dilihat? Ini ukurannya berapa? 2 mm ya. Tapi kan 2 mm itu posisinya dia ketebalannya berapa? Yang nggak kelihatan juga ya. Ini ruangannya ya. Yang 2 mm itu ruangannya. Ya ruang porinya. Pori di dalam tanah. Sedangkan dia ukurannya sendiri bisa 0,2 mm, 0,2 ya, 1/10-nya dari milimeter ya. Kemudian ini bahkan ada yang 1/100-nya. Bahkan ada yang lebih kecil ya. Nano itu berapa itu? Nano nanti lihat ya. Nano itu seperberapanya? 1/1000 atau 1/1 ya? Mungkin ya, nanti coba dicek. Ya, jadi ukurannya sangat kecil. Nah, beberapa bakteri itu bisa mengikat nitrogen. Ini nama bakterinya. Mungkin ini tidak terlalu harus Bapak Ibu tahu ya. Tapi yang jelas ini ada bakteri yang mengikat nitrogen. Saya bacakan aja ya. Azotobacter pinelandi, Clostridium pasteurinum, Rhizobium leguminosum. Nah, ini yang Rhizobium leguminosum itu yang ada di kacang-kacangan itu.
bersimbiosis dengan akar polong-polongan tuh kan, yang di dalamnya ada bintil-bintil akar, ya. Kemudian nitrosomonas dan nitrosococcus mengubah amonia menjadi nitrit, nitrobacter mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dan langsung bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Mungkin ini ada istilah kimia nitrit, nitrat itu apa gitu ya. Ya, nitrit itu NH3, nitrat NH2, apa kebalik ya? Amonium NH4 gitu ya. Yang gitu memang ada di pembelajaran kimia dasar ya. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar untuk mendengarkan aja ya. Yang jelas ada fungsinya bakteri untuk mengurai bahan-bahan kimia unsur hara itu untuk menjadi lebih sederhana dan mudah diserap oleh tanaman. Nah ini, kalau ini kan merek dagang ya. Nah ini merek dagang sebenarnya. Tapi di dalamnya itu ada mikroorganisme itu. Ya ada jasa delinik itu. Ya. Nanti di kemasannya besok bisa kita lihat ya. Ada apa aja. Nah kita coba penyiapan starternya ya. Starter bokasi itu. Jadi starter bokasi itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk membantu mempercepat proses penguraian bahan organik dalam pembuatan bokasi ya, termasuk pada kompos juga. Disebut juga sebagai aktivator ya, atau inokulan atau dekomposer. Nah ini memang bentuknya ada yang cair, ada yang padat. Disebutnya itu istilahnya granul. Granul itu butiran-butiran ya. Tapi untuk praktek besok kita tidak gunakan itu. Ini kalau dilihat ini biasa digunakan di perkebunan yang untuk mengolah bahan limbah dari buah-buahnya seperti kakao atau tandan kosong dari sawit ya, itu biasa gunakan ini yang granul, yang padat ya. Nah, efektivitas starter aktivator pengoplosan itu memang tergantung dari bahan organiknya ya. Jadi ada yang lamanya pengoplosan 7 sampai 14 hari ya, ada yang 1 sampai 2 bulan ya. Nanti yang pada umumnya dengan komposisi yang kita akan praktekkan itu dengan mereferensi ke KTH yang sudah mengembangkan ini di Garut itu sekitar 15 sampai 21 hari. Jadi kita ambil yang 21 harinya ya untuk proses pengeramannya ya, untuk proses pembuatannya. Nah, jenis aktivator itu ada abiotik. Abiotik itu ada bukan dari makhluk hidup ya. Ada yang biotik, ada yang dari makhluk hidup. Atau disebut juga bioaktivator. Nah, aktivator abiotik itu bahan kimia atau biokimia yang dapat memacu perombakan bahan organik ya. Jadi penguraian bahan organiknya itu oleh bahan kimia ya. Itu yang abiotik. Fungsinya aktivator untuk memacu pertumbuhan mikroba di dalam bahan organik yang dikomposkan. Kemudian bahan-bahan harus mengandung nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Ini ada jenisnya, misalnya yang urea juga salah satu bisa digunakan untuk aktivator ini. Tapi dia berasal dari yang abiotik, yang bukan makhluk hidup gitu. Yang kandungan nitrogennya tinggi. Atau kotoran hewan juga, dia karena ada mengandung banyak nutrien, ya umumnya juga mengandung berbagai jenis mikroba yang mampu mendegradasi bahan organik. Tapi sumbernya dari kotoran hewan. Ya. Nah kemudian bisa juga aktivator abiotik itu dari kompos ya. Ya, kompos yang sudah jadi ya. Kemudian juga ada larutan enzim. Nah, ini berbagai jenis enzim yang bisa juga mendegradasi bahan organik seperti enzim selulase, lignoselulase, liptoprotease. Hanya memang kurang efektif kalau ini. Karena apa? Karena memang mahal ya. Penggunaannya apa? Dan mungkin
tidak selalu tersedia di sekitar kita ya. Nah, yang tadi abiotik kan, sekarang aktivator biotik. Itu aktivator biotik itu umumnya bahan biotik yang mampu merombak bahan-bahan organik ya. Jadi bioaktif itu ada unsur makhluk hidupnya yang jasad uniknya itu tadi. Bioaktivator merupakan isolat mikroba yang telah dimurnikan dan mempunyai kemampuan khusus untuk mencerna bahan organik yang mengandung serat selulosa. Contohnya ini coba bandingkan Bapak dan Ibu yang di kemasan itu nanti apakah ada trichodermanya atau Pseudomonas atau Streptomyces ya. Ini nama mikrobanya. Nah, aktivator. Nah, ini contohnya yang ada di IM4 ya. Ini saya nggak apa-apa ya nyebut mereknya. Tapi bukan berarti memaksakan ke Bapak ini IM4. Makanya saya cuman Bapak bikin mall aja biar netral gitu. Karena mall itu tidak ada mereknya. Karena Bapak sendiri yang bikin gitu, yang buat ya. Yes, di sini mikrobanya 80%, kemudian bakterinya ada bakteri asam laknat, bakteri fotosintetik, dan Actinomycetes, ragi dan jamur di dalam ini. Ya, bahan organik yang digunakan ini biasanya jerami, pupuk kandang ya. Ya, seperti yang akan kita praktekkan. Tergantung sumber daya yang ada. Nah, kalau orgadek ini adalah mikrobanya Trichoderma pseudoconii ya, dan Cytophaga sp. Ini biasanya digunakan bahan organiknya adalah sisa hasil perkebunan, kulit kakao atau sisa pangkasan tanaman teh. Ya mungkin kalau di sini sisa perkebunan kelapa sawit ya kalau di sini. Nah, ini pakai orgadek. Ini merek dagang juga, saya nggak disponsori nih Pak. Nggak dipaksakan juga untuk Bapak menggunakan. Nah, makanya di kita itu nanti akan mengembangkan mall itu. Ini contoh aja ya. Ini ada bioaktivator lain yang dalam kemasan, dan ini adalah bahan organik peruntukannya. Nah, ini starter untuk bokasi ya. Ini efektif mikroorganisme, yaitu kultur campuran mikroorganisme yang menguntungkan. Nah, bisa juga dari bokasi padat yang sudah jadi ya, kita gunakan untuk starter bokasi. Nah, efektif mikroorganisme itu adalah hasil teknologi dari Jepang juga ya. Ini yang mengembangkan Profesor Dr. Teruo Higa ya, dan di Indonesia itu dikembangkan oleh Insinyur GN Wididana MSc. Itu teknologi ini menggunakan mikroba alami yang bersifat peragian ya. Jadi fermentasi, makanya nanti itu produknya kayak bau asam-asam gitu Pak. Bau tape ya, nanti coba ya, wangi-wangi tape. Jadi kalau wangi tape itu tidak ada pembusukan kan Pak ya, berarti bahan organiknya memang terurai gitu. Itu dan sintetik penggabung ya, ini dan sintetik ya, fermentasi dan sintetik yang terdiri dari 5 kelompok mikroba, yaitu golongan ragi, lactobacillus, jamur fermentasi, bakteri fotosintetik, dan Actinomycetes. Ini jamur juga Actinomycetes. Jadi aktivatornya itu bisa dua ya, satu efektif mikroorganisme dan bokasi yang sudah jadi. Nah, ini mengapa IM4 diperlukan? Nah, maksudnya gini, IM4 itu posisinya memang di mikroorganisme yang ditidurkan, Pak. Jadi mengapa perlu diaktifkan? Ya, sebenarnya ya, terima kasih Ibu. Bapak-bapak sabar ya, saya juga belum minum kok.
Bapak nanti ya. Biar tuntas dulu setengah ya. Ini baru halaman keberapa ya? Baru slide 24 dari 68. Belum sepertiganya ya. Oh ya. Padahal ini udah agak ngebut juga ini. Jadi ini E4-nya itu Bapak dan Ibu dalam posisi dorman. Dorman itu dalam posisi tidur sebenarnya ini. Tetapi yang kita gunakan saat ini kan saya datangnya baru kemarin. Terus Bapak posisinya cuma 4 hari. Jadi kita nggak bangunkan dulu. Tapi kita langsung gunakan biar dia bangun berbarengan dengan prosesnya. Ya, karena saya di YouTube juga itu sampai ada yang tunjuk-tunjuk gitu. Ini harus Ini harus dibangunkan dulu dari tidurnya katanya. Maksudnya bangunkan dulu, asalnya dorman kan dia, dibangunkan dulu supaya dia efektif gitu. Tapi ada juga yang bilang ini bisa langsung digunakan. Nah, coba Bapak Ibu kalau ada 2 suara itu di YouTube itu yang terkait dengan produk ini. Sampai kan biasa kalau di YouTube itu kan saling tunjuk gitu ya. Tapi enggak begitu. Artinya memang ini bisa digunakan pada saat digunakan langsung. Hanya memang nanti terkait dengan ekonomisnya. Jadi kalau diencerkan dulu, Bapak dan Ibu kan bisa tambah banyak tuh. Jadi kalau ngolahnya banyak, jadi dalam 1 liter aja bisa dikembangkan lebih banyak lagi, ya kan? Nah, tapi kalau langsung digunakan ya tuh untuk 1 liter, 1 liter tuh untuk 1 ton, untuk 1 ton. Jadi kalau dikembangkan dulu bisa untuk berton-ton gitu. Tapi Bapak Ibu punya waktu berapa yang sekitar ada, nanti kita lihat di harinya ya. Itu perlu waktu. Jadi kaitannya ini bukan masalah ini nggak bekerja atau bekerja perdebatannya, tapi ini ekonomis atau tidak gitu. Jadi kalau diencerkan dulu kan lebih irit, betul nggak Pak? Nah kalau Bapak nanti punya banyak waktu, diencerkan aja dulu, nah, baru gunakan. Nah kalau langsung juga nggak apa-apa. Nanti dia berproses, bangun dari tidurnya berproses dengan ketika kita melakukan ini disebutnya apa ya, pengeraman atau apa ya, maksudnya ya pada saat prosesnya lah gitu, selama hari itu, selama 21 hari 5 hari sama kalau yang mall itu nggak pakai ini yang mall itu, karena mall itu kan sebagai penggantinya ini IM, karena menggunakan mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Kalau diambil dari sini bonggol pisangnya, yang mikroorganismenya yang asli Belitung, bukan asli dari Jawa, bukan. E4 itu nggak tahu dari mana aslinya tuh, iya kan? Dari Jepang, benar. Nah ini kalau mau diencerkan dulu alat dan bahan untuk mengaktifkannya. IM4 itu dalam kemasan kan begini, kemudian sediakan gula pasir sama boleh ini molase, tetes tebu ya, di sini nggak ada. Kemudian gula merah nggak ada tapi mungkin susah juga ya. Gula pasir ada tapi mudah ya. Ada mudah tapi beli. Ya boleh salah satu di antara ini kita pakai. Kemudian air, kemudian jerigen, kemudian saringan, timbangan, pengaduk. Nah, ini biasanya kita ngencerkan di 20 liter. Coba kita lihat. Ini molase ya, molase itu yang tadi bahan untuk sumber makanannya ini. Tetes tebu, tapi kalau nggak ada pakai gula aja. Yaitu hasil sampingan pembuatan tetes tebu. Gula tebu ya. Tetes tebu ini berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula. Molase mengandung sukrosa tinggi 55%. Oh iya betul Pak Diki, ini setengahnya dari gula biasa. 55% dia punya kandungan gula. Jadi kalau gula putih setengah kilo sama dengan 1 kilonya ini molase. Jadi kalau 1 kilo gula itu sama dengan 2 liter ini. 2 liter atau 2 kilo ya.
Nah, kemudian air sumur. Nah, cuman airnya harus ada syaratnya ya. Ini syaratnya pertama bersih. Air sumur dianjurkan terbebas dari residu kimia. Kalau di sungainya ada yang sudah buang limbah dari pertambangan timah, ya nggak bisa. Ya, udah campur apa? MG ya, HG Pak. HG bukan sih? HG. Kalau ditambang, bukan? Nggak tahu juga saya. Kalau ditambang, yang jelas limbah buangan alir limbahnya kurang bagus, nggak bagus. Terus air bebas dari pencemaran, ya, yang tadi. Nah, yang bebas dari pencemaran termasuk di kami yang di Bogor misalnya, nggak boleh air pam karena sudah ada klorinnya, ya kan? Sudah ada zat kimianya, nggak bisa. Jadi harus, ya kalau di kami harus air, maksudnya air sumur, air tanah atau air sungai yang belum tercemar. Kenapa begini? Karena kalau yang tercemar itu mikrobanya nggak tumbuh. Kemudian tempat juga yang paling perlu diperhatikan itu bukan dari bentuknya ini ya, tapi dari ini nih, jangan sampai ada campuran bekas oli atau zat kimia lain. Itu aja sih untuk mengencerkannya itu, untuk mengembangkan starternya itu. Yang lain bisa dari tangki. Kalau ini kan mahal ya Pak ya, paling dari yang jerigen-jerigen gini ya. Mending ini dipakai buat air ya. Oke. Nabung air kalau toren gini, apalagi dari aluminium. Nah, perbandingannya itu Pak begini. Jadi untuk mengaktifkan efektif mikroorganisme itu IM4-nya 5%, molasenya 5%, airnya 90%. Jadi kalau perbandingan di 20 liter yang jerigen tadi ya, jadi 1 liter IM4 ditambah 1 liter molase, atau kita setarakan aja dengan, berarti kalau 1 liter molase berarti setengah kilogram ya. Sekitar 600 gram gula. Atau kita tambahkan lebih juga nggak apa-apa, 1 kilogram lah, biar ini ya, biar gampang hitungnya. Dan 18 liter air ini untuk mengencerkannya. Jadi ini supaya dia tidak dalam bentuk dorman ya, supaya bangun gitu ya. Untuk kapasitas 20 liter ini IM4 asli ya 1 liter, molasenya 1 liter, atau 1,5 kilogram gula. Oh, 1,5 kilogram Pak Diki. Ini sudah ada ternyata. Molase 1 liter itu 5%-nya 1 sampai 1,5 kilogram. Kita ambil 1 kilogram gula aja ya, biar ini, atau 1,5. Nanti tinggal dipilih Bapak mau 1,5 atau 1 kilo. 1 kilo aja. 1 kilo berapa di sini? Harga gula pasir 16.000. 18. Ditambah air ya, air 18 liter. Jadi ini tinggal dicampur aja. Nah, kemudian ditutup rapat dalam jerigen itu, kemudian diamkan 5 sampai 10 hari. Ya. Terus selama 10 hari itu dibuka, ditutup jerigennya, dibuka, tutup jerigen setiap hari maksimal 5 menit. Kemudian tutup lagi. Ya, jadi nggak dibiarkan terbuka, dia tetap tertutup supaya tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan udara luar. Kedua, membuka itu untuk seandainya ada gas. Kalau ada gas, dia dibuang dulu 5 menit, udah tutup lagi. Ya. Ini nanti di mall beda lagi perlakuannya. Kalau mall ini kan yang starter pabrikan ini kan. Ya. Nah, hanya syaratnya ini, jangan lupa nggak boleh terkena sinar matahari langsung. Ya, jadi harus di bawah naungan begini. Yang untuk ini tadi pengenceran yang 20 liter tadi ya. Nah, ini ditutup rapat tetap, kemudian dibuka, gasnya keluar kan. Kemudian tutup lagi.
Nah, Bapak dan Ibu tadi berapa ini? 5 sampai 10 hari ya. Nah, jadi selama proses 0 hari ya sampai 10 hari itu pertumbuhannya begini di dalam air yang diencerkan itu. Jadi ini gambaran. Jadi kalau asalnya sedikit, bangun tidur banyak sampai puncaknya banyak itu posisinya ada di 10 hari. Tapi kalau sudah 7 hari dia menurun sedikit. Dan kalau sudah 1 bulan ini sudah tidak efektif lagi digunakan.